salam pembuka bisa saya lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allah. Yang terhormat segenap Al-Sida satu abad akademi ulama. Seluas samudra ucap syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa selawat bertuliskan salam untuk sang junjungan penghulu nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, tauladan terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaat kelak di yaumul akhir. Selanjutnya, saya Sita Putriana akan menyampaikan sedikit pidato yang berjudul menjaga moral untuk membangun generasi cakap digital. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya menjaga generasi muda atau generasi milenial yang merupakan tongkat estafet peradaban dunia ini. Menjaga di sini bukan hanya berarti menjaga dari sisi jasmani, tapi juga menjaga dari sisi rohani, yaitu menjaga karakter, kepribadian, dan kesalehan mereka. Hal ini sangat penting karena di era perkembangan teknologi yang semakin cepat ini, hal-hal yang bisa mempengaruhi karakter para generasi muda juga sangat cepat berkembang seperti virus yang tak tampak oleh kita. Kualitas generasi muda saat ini adalah cerminan peradaban di masa depan. Apabila baik generasi muda saat ini, maka baik pula peradaban di masa depan. Sebaliknya, rusaknya generasi muda saat ini adalah tanda rusaknya generasi di masa depan. Perintah untuk menjaga generasi muda saat ini juga sudah diterangkan di dalam Al-Quran, dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yakhshalladzina taraku min khalqihim yang artinya, dan tidaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, sehingga mereka khawatir akan kesejahteraannya. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Selain itu, juga sudah dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 13, para pemuda yang memiliki karakter dan keimanan yang kuat, yang rela mengasingkan diri di dalam gua selama 309 tahun karena menolak perintah Raja Darius untuk menyembah berhala. Hadirat rahimakumullah. Posisi strategis para pemuda ini juga diterangkan di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang keempat, orang yang bersedekah dengan bersembunyi. Yang kelima, laki-laki yang menolak ajakan wanita cantik dan kaya untuk berzina karena takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak melihat apa yang tangan kanannya berikan.
Yang ketujuh adalah pemuda yang selalu berzikir kepada Allah dan meneteskan air mata. Hadirin hadirat rahimakumullah, masa muda adalah masa di mana semangat dan energi kita sedang prima, sehingga banyak tantangan, godaan, dan nafsu yang bisa sewaktu-waktu menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan. Oleh karena itu, para pemuda harus pandai menjaga diri dan mengolah informasi agar tidak terjerumus dalam jurang kegelapan perkembangan teknologi. Pemuda harus menjadi pelaku, bukan objek yang terombang-ambing oleh perkembangan zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Surgaku memang, nerakamu memang bukan urusanku, surga pun belum tentu jadi milikku, tapi mengajakmu beramal ma'ruf nahi mungkar adalah kewajibanku. Kupat lepet tutul santet, menawi lepat turun ngapunten. Wal afu minkum ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.